Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini anak-anak kita akan ketemu kembali walaupun melalui pembelajaran daring. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang didapat lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran. Perhatikan gambar bendera negara ASEAN. Ada berapa gambar bendera ASEAN? Ya, betul sekali, ada 10 bendera ASEAN. Kegiatan ekonomi negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Selain itu, ada juga ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Yang kedua, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. 3. Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Kita lanjut ke Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Yang kelima, Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi di ASEAN. Keenam, Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri dari atas, gula, kopra, kayu, nanas, dan biji besi. Sekarang kita beralih ke Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai yang penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Sangka. 8. Kamboja. Sebagian penduduk Kamboja di sektor pertanian yang menghasilkan umbi-umbian, jagung, dan tembakau. Sedangkan pertambangan negara Kamboja adalah besi, tembaga, emas, dan permata. 9. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. 10. Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu putih, beras, pupuk, dan sebagian barang kerajinan. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari kegiatan ekonomi dari negara ASEAN, selanjutnya akan mempelajari cara menentukan ide pokok dari teks yang kalian telah dengar tadi. Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, tepat sekali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya
ada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Selanjutnya, cara menyusun kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah kalian ketahui ada 5 langkah. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama yang kalian telah dengar. Yang kedua, menghasilkan pokok pembahasan. Yang ketiga, menyeleksi dan menentukan ide pokok tersebut. Yang keempat, menuliskan kembali ide pokok dengan kalimat kalian sendiri. Yang kelima, menyampaikan kembali isi atau informasi yang telah kalian buat dalam ide pokok tersebut dengan kalimatmu sendiri. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga materi ini bisa manfaat untuk kalian semua dan menambah pengetahuan. Apabila menyampaikan materi ini ada salah dalam tutur kata, Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.